Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Purnamasari, mahasiswa PPG Dajab 2023-2024 LPTK UHAMKA, pertemuan pertama di siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita posisinya seperti ini nggak apa-apa ya, karena tapi bukan berarti ibu di belakang kalian. Oke, yuk kita lihat terlebih dahulu yang ada di sekeliling kalian. Apakah ada sampah ataukah tidak? Coba dilihat dulu. Barisannya aja masih berantakan. Coba dilihat sampahnya ada. Kalau tidak ada, silakan kalian buang terlebih dahulu ke tong sampah. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini air masih ada nggak, sayang? Boleh. Diputar, sayang. Putar sana aja. Putar sana aja. Boleh. Nggak ada. Ada. Udah? Lihat barisannya sudah rapi, sudah luruskah? Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini di materi keanekaragaman hayati. Udah? Lurus? Sudah lurus? Oke. Hari ini kita absensi terlebih dahulu. Jangan kayak kemarin ibu lupa absensi. Hari ini siapa yang tidak hadir, sekretaris? Noval nggak masuk, Ibu. Noval yang nggak masuk ya. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Oke, kenapa sakit apa? Ada kabarkah sebelumnya? Apa? Ada kabarkah sebelumnya? Dua kali pertemuan dia nggak masuk terus? Demam. Demam. Apa? Demam apa? Tipes. Kayaknya. Oke, sudah? Buka di buku paket halaman 200. Keanekaragaman hayati 227 ya? 234. Ya, silakan dibuka. Oke. Adapun capaian pembelajaran dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, kemudian global, kemudian terkait pemahaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya, virus dan peranannya, serta inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungannya seperti apa. Dan tujuan yang harus kalian capai dalam proses pembelajarannya dapat menganalisis ancaman flora yang terjadi di Indonesia beserta pelestariannya dengan tepat. Jadi kalian menemukan sebuah permasalahan yang ada di sekeliling kita, ya tentunya yang up to date, kemudian kita cari solusinya bersama bagaimana cara mengatasinya. Akan tetapi kita batasi per hari ini di bagian flora saja. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke faunanya, ya. Oke. Adapun dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, maka sikap yang harus kalian dapat dalam proses pembelajaran ini yang pertama adalah kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Oke? Ya, bisa. Pasti bisa. Oke, sebelum kita masuk proses pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya kan? Yuk sekarang berdiri terlebih dahulu.
Biar semangat, biasanya setengah 9 itu ngantuk, capek, kan, lapar dan segalanya. Yuk, biasa Bima. Semangat Bima. Oke. Oh, Bimo ya. Oke, yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, good job. Terima kasih banyak. Oke, jadi sekarang udah melek ya, nggak ngantuk ya. Ntar kita jam 10 ada acara makan-makan ya, biar nggak ngantuk. Oke, proses pembelajaran hari ini ya. Yang pertama coba kita buka kuisisnya terlebih dahulu. Semua sudah punya akun kuisis dong? Ya, karena tiap hari kita belajar dengan menggunakan kuisis. Yuk silahkan dibuka untuk kuisisnya. Kodenya berapa ya? Ya, siap. Sebentar sayang. Oke, sudah. Oke, kita pembelajaran mengenai awal tes terlebih dahulu ya. Ting. Manakah sumatif diagnostik? Oke, dengan kode silakan dijoinkan di kodenya 571323. Kemarin kita juga sudah belajar ya mengenai 3 tingkatan di keanekaragaman hayati. Termasuk ketiga tingkatan tersebut adalah gen, jenis, kemudian ekosistem. Lanjut, sudah? Gabung terlebih dahulu. Dan bisa jadi nggak bisa keliling ya karena kabelnya muter-muter. Udah join sudah semua? Ada berapa partisipan? Udah 18. Ya 18, 2 lagi 19. Yuk kita mulai. Masuk J gen udah? Sudah? Itu nama gua. Ya kan kurang dekat nama saya, Bu. Oh iya, lupa, pinter. Satu-satu lagi ya, nggak masuk. Yuk lanjut, mulai. Good job. Oke, 1, 2, 3. Udah main belum? Sudah? Tapi kok suaranya tidak ada ya?
Coba jelasin, Bimo mau jelaskan. Gak apa-apa. Itu salah satunya. Nggak turun hujan, Bu. Karena Nggak turun hujan terus. nggak turun hujan, terus Buat kebakaran hutan. kenapa? Buat kebakaran hutan. Pembakaran hutan sehingga Bisa masuk dari akar-akar pohon. Iya. sehingga gimana? Coba berdiri boleh. Gimana? Kebakaran hutan karena misalnya ini dibakar semua, itu air yang harusnya diserap oleh akar jadi tidak bisa diserap karena semua jadi gundul. Oke, betul. Salah satunya demikian ya. Sama terjadi dengan apa yang terjadi di dalam ancaman yang terjadi di Indonesia. Oke, seperti apa? Salah satunya adalah keanekaragaman yang terjadi di Indonesia bagian floranya ya. Coba disimak terlebih dahulu untuk videonya. Seru belajar dengan teknologi, tapi kelamaan karena terkait dengan jaringan. Hiburan tanpa bongkar tabungan, booking di Aduda. Iklannya kebanyakan. Iya, oke, disimak baik-baik ya. Sama seperti yang tadi yang dimunculkan ancaman yang diberikan oleh Bimo tentang apa Bimo tadi? Yes, pemanasan global. Pusing kepala ini. Pemirsa, berapa sih kalau sekarang ini suhu atau cuacanya lebih panas? Betul sekali. Nah, sekarang di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, memang cuaca dan suhu ini lebih panas dibanding biasanya. Namun di beberapa daerah ini dampaknya bisa sampai bencana kekeringan. Kita bicara di Pulau Jawa terlebih dahulu nih. Data dari BNPB menyebut sejumlah bencana kekeringan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 2018 dan 2019 sempat tinggi angkanya dengan 130 dan 123 bencana. Kemudian menurun di 2020 sampai 2022. Tetapi di tahun 2023 tercatat sudah ada 49 bencana kekeringan yang terhitung. Ini naik drastis dibanding tahun sebelumnya. Nah, pemirsa, bicara mengenai kekeringan yang disebabkan cuaca panas yang bisa berlangsung ekstrim, tentu berdampak pada sejumlah titik pencarian warga. Sawah dan kebun salah buahnya. Nah, pada bulan Agustus kemarin luas Sama ya, tentang global pemanasan tadi ya. Oke. Kalau hal ini terus terjadi, kerugian masyarakat untuk memanen bisa terus bertambah sampai akhir tahun nanti. Tadi saya sempat singgung soal kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim. Sekarang saya mau kasih tahu nih pemirsa, angka pastinya berapa? Menurut Bapenas, kerugian yang dialami dari tahun 2020 sampai 2024 ini ditaksir bisa mencapai 544 triliun rupiah. Besar sekali bukan? Bisa dibayangkan seberapa banyak rakyat Indonesia yang terdampak akibat perubahan iklim ini. Nah, biasa kerugian ekonomi ini banyak sekali aspeknya, mulai dari harga pangan yang naik sampai jadi inflasi, biaya kesehatan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Tapi siapa yang bisa memakan hal biasa? Dampak dan solusinya ya. Secukupnya, makan secukupnya, jangan membazir. Iklim dan kerugian yang ditimbulkan harus membuat kita belajar. Apakah perubahan iklim hanya berdampak pada ekonomi saja? Tidak, pemirsa. Data dari BNPB menyebutkan perubahan iklim juga berdampak pada manusia. Data dari BNPB menyebut sebanyak 137 jiwa meninggal dunia dan 55 lainnya terluka akibat perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Hal ini patut menjadi perhatian seluruh pihak
saja kerugian mencapai 1.476,2 miliar dolar Amerika. Di tahun 2020 sampai 2021 ada di angka 430,1 miliar dolar Amerika. Yang menandakan perubahan iklim sudah menjadi permasalahan yang tidak bisa didiamkan. Jika hal ini terus berlarut dan semakin parah, ini sangat berdampak pada perekonomian dunia. Dan lebih parahnya dapat berdampak pada kehidupan tinggi di darat. Itu dia toh. Itu oke. Itu toh. Bersama saya masih sekalian saudara, cuaca panas diprediksi masih akan berlanjut sampai Oktober. Benarkah krisis pangan sudah di depan mata? Untuk mendiskusikannya malam ini Pak bergabung bersama kami di studio ada Pak Igusti Gatot Asal. Berarti dampaknya sangat amat lama ya. Dan bisa jadi kita akan mengalami proses perubahan iklim. Salam sehat selalu dan juga menyapa ada Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat Pak Abdul. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Pak Ketut soal pangan, saya ke Pak Abdul dulu. Pak, musim atau cuaca panas kali ini, apakah statusnya sudah darurat atau masih aman saja? Ya baik, jadi kalau kita melihat dari laporan kejadian bencana yang disampaikan oleh BMKG, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, BPPT itu mencatat parah ya kondisi Indonesia ya. saja ada 12 kabupaten kota yang saat ini sudah harus menerima distribusi air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian ada 13 kabupaten kota di Jawa Tengah yang menyatakan status siaga dan tanggap darurat kekeringan, dan ada 18 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menyatakan status siaga dan tanggap darurat kekeringan. 2 minggu yang lalu kami juga menerima informasi bahwa ini juga tidak hanya terjadi di Jawa, Sulawesi Selatan juga ada 3 kabupaten kota yang menyatakan kondisi status siaga darurat kekeringan, dan juga provinsi
Kajian literaturnya sudah dapat? Ada berapa? Hah? Gisel dipanggil. Kajian literaturnya sudah dapat? Ada berapa kajian literaturnya? Kajian literaturnya udah dapat berapa? Ininya ya, sumbernya, jurnalnya. 3, 1 pertanyaan. Nah, 1 masalah. Baru satu. Oke. Ditulis sumbernya. Sumbernya ditulis. Iya. Iya sih, kamu gimana sih? Semangat, Babre. Yes. Nah, itu maksud saya. Apa? Benar. Nah, ya, satu lagi yang mendukung ini. Oh. Terancam punahnya kenapa? Nah, itu nggak dibilangin ya? Ya, cari tahu, buka literaturnya. Kalau buah yang ada di buah lampau yang ada di Kalimantan ini, kenapa bisa punah? Baca literaturnya. Ya, betul. Bisa nggak? Masih bisa kok. Padahal itu bisa akses loh. Sebel banget. Oke lah. Apapun kita bisa belajar ya. Banyak jalan menuju Roma. Apa sayang? Jadi nomor 4 itu nulis ulangnya tadi di sini. Yes. Kan nanti diruntutkan satu-satu. Ini nanti ancaman serta Yuk, jam 10 ya. 10 kurang 5 kita diskusi. Ini bisa. Kamu sudah dapat literaturnya? Masalahnya ada berapa? Masih cari. Oke. Apa itu yang aku juga. Kenapa sayang? Bisa request lagu nggak? Boleh, mau lagu apa? Sambil kalian mencari literatur. Boleh. Tapi masalahnya ketemu loh ya. Apa lagu apa? Kita sama-sama High five ya? Ini, dapat masalah berapa? Kelompok berapa kamu nak? 4. Sudah dapat masalah berapa? 3. Oke, sudah cari literaturnya? Oke, yuk lanjut. Ya dong, belajarnya sambil happy.
Literatur itu adalah teori yang mendukung masalah tersebut. Dari jurnal boleh, dari e-book juga boleh dicari. Ini banget ya. Dah? Maaf ya. Jangan ya. Nah, awas kalau literaturnya nggak ketemu lu. Bisa pakai Google Slide-nya dibuat. Iya kan? Jaringannya hari ini sangat tidak ramah telkomsel. iya sangat tidak ramah Telkomsel, betul. Coba cek dulu, soalnya kurang. Kita harus melakukan eksplorasi. Ini sumbernya. Tadi judul videonya apa? Judulnya apa ya? Aku sih naruhnya kepunangan flora. Ini aku sih pakai Udah. Memorinya. Ya, tulis kepunahan ya. Flora dunia. Ya. Dah, ya udah rumuskan masalahnya mana masalahnya? Kalau kalian melakukan eksplorasi adalah halaman sebelumnya. Hilangnya habitatnya. Habitat apa nih? Habitat masalah yang habitat flora. Habitat floranya. Balik. Ditulis. Dilengkapin. Tulis aja lah. Sudah dibuat, masuk Google Slide-nya. Tiga. Awal. Tahun 2100 akan terjadi 50% spesies yang punah. Jadi ancamannya itu bisa kayak Punahnya spesies. banyak yang kepunahan. Iya, pada flora, betul. Itu kali ya? Ada pengungsi rokok. Dah? Mana itu ya? ditambahin karena disebabkan oleh perubahan. Sumbernya mana? YouTube-nya mana? Apa namanya literaturnya? Oke. Jadi gimana ya dapatnya di Google? Ya udah, ditulis dari mananya? Tulis literatur yang mendukung hasil ininya itu mana? Ditulis. Deh, bisa. Udah. Gua tanggung jawab dulu. Sebenarnya itu udah tahu semuanya, cuma kita biar dia sesuai aja. Ya kan dulu. Tapi bisa nggak ya nanti dimasukin ke laptop? Google Slide-nya. It's okay. Maksudnya ibu masukin ke sini yang tadi kamu pesen ini. Nah, yang buat kamu buat. Hah? Harusnya sih bisa ya.
Ya. Selamat pagi semuanya. Izinkan membuka presentasi hari ini yang pertama. Nah, pertama-tama kenalan diri dulu. Nama saya Putri Tania, absen nomor 16. Nama saya Rini Wiranityas Putri dari absen 16. Saya Saudari absen 18. Saya Raditya Sulama dari absen 18. Dan hari ini kita akan mempresentasikan mengenai kepunahan hantui flora dunia. Yeah, it's pretty great. Oke, sudah? Oh my god. Oke, baik. Kelompok 3 akan memberikan terlebih dahulu videonya. Kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat sama-sama ya. Permasalahan yang didapat oleh kelompok 3. We know that nearly half of all of our known species are at risk of extinction, 45%. Jelaskan. And the ones we don't know about are even more at risk. We're looking at 3 and 4 of undescribed species are at risk of extinction. Prediksi lebih dari 75% yang belum terdeskripsikan dan belum ditemukan sudah terancam. Oke. Di bawah ancaman. So this list is what we know about. So we've managed to take all the information we already know, put it into the list. It is complicated by the fact that we're adding around 2,000 species each year. The problem is, and one of the findings of this report is that 3 out of 4 of those new species are already threatened by the time we find them. The major threat to plants is habitat loss. It's land use change, and the main driver of that is conversion. Ibu sambil menilai kalian pada saat presentasi ya, karena ada nilainya. Langsung dijelasin di sini aja. Gak usah pakai peta. That's why plants today are just as threatened as they've ever been, but we're just finding out more about them. Oke, dari masalah kelompok 3, kepunahan hantui flora dunia, ya kan? Iya. Cukup suram. Baik, ada masalah apa? Boleh dipresentasikan? Jadi di sini kita ada 2 masalah yang kita lanjut menurut videonya, yaitu hilangnya habitat dari banyak tanaman. Seperti yang tadi udah dijelasin, setiap tahunnya tuh mereka menambahkan sekitar 2.000 tanaman ke list mereka, ke daftar mereka. Nah, tapi 75% dari tanaman itu yang sudah didaftarkan atau sebelum didaftarkan itu sudah terancam punah oleh satu dan lain hal. Nah, yang kedua itu masalahnya adalah perubahan dan pergantian penggunaan lahan oleh manusia sehingga mempengaruhi ekosistem tanaman-tanaman itu sendiri. Oke, itu masalah yang pertama. Oke, masalah di satu-satu dulu. Masalah yang pertama coba langsung di solusinya seperti apa, hipotesisnya seperti apa. Langsung. Masalah yang pertama itu terancam punahnya sebagian besar tanaman yang sudah maupun belum diketahui. Kenapa kebanyakan dari tanamannya? Karena tadi kan sudah disebutin 75% ya, jadi otomatis lebih banyak persentase yang kemungkinan akan punah dan terancam punah dibandingkan yang tidak. Dan hasil eksplorasinya itu yang pertama mendirikan cagar alam, yang kedua membudidayakan tanaman yang langka atau yang sudah menjadi ancaman. Dan yang ketiga itu penanaman kembali. Oke, penanaman kembali upayanya. Ya. Kemudian di list ulang. Iya, betul. Oke, lanjut itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua? Kerusakan atau hilangnya habitat dan pergantian penggunaan lahan dalam bertanam yang menyebabkan kerusakan. Nah, terus hasil eksplorasinya ada menetapkan prinsip mater, terus rehabilitasi atau reboisasi lahan, terus tidak membuang sampah yang berbahaya sama.
Terus Hipotesisnya di mana? hipotesisnya? Hipotesisnya itu adalah jika lebih dari 75% tanaman di dunia yang belum terdeskripsikan dan belum ditemukan diprediksi terancam punah oleh para ilmuwan di Royal Botanic Gardens Kew, dan hampir setengah dari seluruh spesies tanaman berbunga berada di bawah ancaman, maka dapat diasumsikan bahwa hilangnya habitat dan perubahan penggunaan lahan menjadi faktor utama yang mengancam kelangsungan hidup tanaman di tingkat global. Oke, faktor utama dari sebuah kepunahan ya. Oke, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, hipotesisnya? Hipotesisnya soalnya masalah yang pertama sama yang kedua itu kan nyambung kan, sebenarnya itu 11-12, jadi langsung digabungin. Oke. Jadi cuma ada satu. Iya, betul. Good job. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Status kelangkaan flora yang tadi saya nemu di IPB. Oke. Ya, ada pertanyaan? Boleh di-sharekan? Apa ada pertanyaan? Apa ada yang ingin bertanya? Iya, boleh. Ya. Bagaimana dampak yang disebabkan oleh keberlanjutan ekosistem global dan bagaimana upaya konservasi dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana upaya konservasi dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mau ditampung dulu apa langsung jawab? Berapa pertanyaan? Kelompok 3? 3 pertanyaannya, maksudnya dari yang bertanya 2 atau 1 atau 3? Tadi sih kayaknya katanya 2. Siapa lagi yang mau bertanya? Diberi kesempatan 1 lagi. Kelompok yang lain? Oke, tidak ada dulu. Jawab langsung. Jadi untuk dampak yang disebabkan sama upaya konservasinya itu kalau dibacanya bisa dari video yang tadi juga dibilang oleh para ilmuwan di Royal Botanic Gardens Kew dapat menyebabkan gangguan serius terhadap keberlanjutan ekosistem global dan juga kehilangan spesies tanaman yang sudah rusak atau yang signifikan dapat merusak rantai makanan, mengurangi keanekaragaman hayati dan mempengaruhi ekosistem secara menyeluruh. Terus tadi ditanyain upayanya kan? Betul. Upayanya itu bisa ya pelestarian habitat, terus atau enggak kebijakan buat perlindungan lingkungan, pemantauan atau kayak pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, baik. Berarti upayanya adalah pelestarian habitat, gitu ya. Pemantauan secara langsung dari petugas yang bersangkutan. Oke, kemudian di list ya. Jadi tanaman-tanaman apa yang memang belum tercatat sehingga kita bisa mengetahui tanaman mana dan mana yang tanaman yang belum punah serta mana tanaman yang memang sudah punah dan memang ada di dunia atau di sekeliling kita ya. Baik, kelompok 3 berikan cukup jelas. Kelompok berapa sih? Kelompok 2 cukup jelas? Oke, jelas.
Sinyalnya gimana? Ya, masuk. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan? Apa itu? Ya, jadi Jadi mungkin untuk Sulawesi Selatan bisa soalnya kalau ini yang serius. gue emang sih gede. Nah, keren. Boleh. Ada ya, coba buka aplikasi mentimeternya, bisa? Mentimeter. Ya. Mentimeter. Let's go. Ya, 58994319. Kelihatan ya? 58994319. Ya. Berapa? Ya, berapa? Berapa? 58994319. Silakan, Dei. Oke, sudah dipahami nama. Oke. Dengan respon, yo, kemudian Amin.